Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuadil Ulum NIM 2030303025 akan menjelaskan kembali apa itu yang dimaksudkan dengan public relation atau hubungan masyarakat. Public relation atau humas di Indonesia sudah semakin dikenal dan lebih dirasakan kegunaannya. Humas dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu humas sebagai suatu profesi, humas sebagai suatu divisi atau departemen, humas sebagai suatu aktivitas, humas sebagai fungsi manajemen, dan humas sebagai suatu ilmu. Kegiatan humas pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi, tetapi berbeda dengan komunikasi lainnya. Karena kegiatan komunikasi dalam humas mempunyai ciri-ciri tertentu yang disebabkan karena fungsi, sifat organisasi dari lembaga di mana humas berada dan berlangsung, sifat-sifat manusia yang terlibat terutama publik yang menjadi sasaran, serta faktor eksternal yang mempengaruhinya. Dalam pengertian teoritis, humas merupakan salah satu bidang ilmu komunikasi praktis, yaitu penerapan ilmu komunikasi pada suatu organisasi atau lembaga di dalam melaksanakan fungsi manajemen. Keberhasilan public relation menunjang fungsi-fungsi manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan bersama, tergantung pada kemampuannya dalam memanfaatkan unsur-unsur sumber daya 6M. Apa saja 6M tersebut adalah man atau manusia, material atau bahannya, mesin atau alat yang memproduksinya, money uang untuk dananya, sumber dananya, metode yang mereka gunakan, dan market pemasarannya atau publikasiannya. Dalam strategi komunikasi PR perlu dipahami bahwa aktivitas penyelenggaraan penyampaian pesan melalui komunikasi adalah arah timbal balik. Arah timbal balik yaitu antara lembaga organisasi dengan publik sasarannya, bertujuan untuk menciptakan rasa saling pengertian dan menghargai serta mempercayai dan toleran di dalam menjalin hubungannya. Menurut The Statement of Mexico, praktik public relation adalah seni dan ilmu pengetahuan sosial. Seni dan ilmu pengetahuan sosial yang dapat digunakan untuk menganalisa kecenderungan, memprediksi konsekuensinya, menasihati para pemimpin organisasi, dan melaksanakan program yang terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang melayani baik untuk kepentingan organisasi maupun untuk kepentingan publik atau masyarakat. Fungsi public relation. Menurut pakar humas internasional Catlip and Center and Canfield 1982, fungsi public relation antara lain: 1. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam pencapaian tujuan bersama. 2. Membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi dengan publiknya yang merupakan sasarannya. 3. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap badan atau organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumber saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama. 5. Menciptakan komunikasi dua arah, yaitu arah timbal balik, dan mengatur arus informasi publikasi serta pesan dari badan atau organisasi ke publiknya atau sebaliknya demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. Adapun ruang lingkup tugas PR dalam sebuah organisasi meliputi aktivitas yaitu
Konseptual dari PR adalah 1. Managerial skill, 2. Human relation skill, 3. Technical skill. Teknis dari PR adalah 1. Expert prescriber, 2. Problem solver, proses fasilitator, 3. Communication facilitator, 4. Communication technical. Ruang lingkup dari tugas PR. A. Membina hubungan ke dalam publik internal. B. Membina hubungan keluar atau publik eksternal. Menurut Scott M. Cutlip and Alan H. Center 1982 dalam bukunya Effective Public Relation mengungkapkan bahwa public relation adalah fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara organisasi dengan kepentingan publiknya, serta merencanakan suatu program kegiatan dan komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publiknya. Penilaian publik terhadap sesuatu itu dipengaruhi oleh faktor penilaian sikap atau attitude. 1. Komponen A. Affect, yaitu komponen yang berkaitan langsung dengan rasa seseorang terhadap sesuatu tersebut. 2. Komponen B. Behavior. Komponen ini penilaiannya berdasarkan tingkah laku seseorang. 3. Komponen C. Cognition. Komponen ini berkaitan dengan penalaran seseorang untuk menilai informasi, pesan fakta, dan pengertian yang berkaitan dengan pendiriannya. Faktor penilaian konsensus. 1. Proses waktu. 2. Cakupan. 3. Pengalaman masa lalu. 4. Tokoh. 5. Media massa pembentukan opini publik tersebut. Unsur-unsur pokok dalam proses komunikasi yaitu short message, channel effect. Unsur-unsur pokok dalam proses komunikasi yaitu short atau mencari informasi tersebut, message yaitu yang ada pesannya, menyampaikan suatu pesan, channel adalah untuk sarana menyampaikan pesan tersebut, dan efek adalah dampak yang disebabkan setelah kita menyampaikan sesuatu. Menjadi seorang humas atau PR harus memiliki 4 kemampuan, yaitu 1. Memiliki kemampuan mengamati dan menganalisa suatu persoalan berdasarkan fakta lapangan, perencanaan kerja komunikasi, dan mampu mengevaluasi suatu problematika yang dihadapinya. 2. Kemampuan untuk menarik perhatian melalui berbagai kegiatan publikasi, yaitu kreatif, inovatif, dinamis, dan menarik bagi publik sebagai sasaran targetnya. 3. Kemampuan untuk mempengaruhi pendapat umum. 4. Kemampuan menjalin suasana saling percaya di antara mereka. Kegiatan humas atau PR di lapangan yakni A. Menginformasikan atau to inform. B. Menerangkan atau to explain. C. Menyarankan atau to suggest. D. Membujuk atau to persuade. E. Mengundang atau to invite. Dan F. Meyakini atau to convince. Scott M. Cutlip and Alan H. Center, Prentice Hall Inc. 1982.2 menyatakan bahwa proses perencanaan program melalui kerja proses 4 tahapan atau langkah pokok menjadi landasan acuan pelaksanaan program kerja kehumasan adalah sebagai berikut. A.
penelitian dan mendengarkan, research and listening. B. Perencanaan dan mengambil keputusan, planning decision. C. Mengkomunikasikan dan pelaksanaan, communication action. Mengevaluasi atau evaluation. Ada dua jenis media yang sering digunakan dalam aktivitas publikasi dari public relation, yaitu sebagai berikut. A. Media cetak yang bersifat komersial. B. Media elektronik atau broadcast media. Kelebihan dari media cetak yang bersifat komersial, harganya murah, berita menyeluruh, lengkap, dan dapat menyebar secara cepat dan efektif. Serta kelemahan dari komunikasi yang bersifat komersial ini adalah komunikasinya tersebut bersifat searah, umurnya juga jangka waktu pendek. Kelebihan dari media elektronik broadcast media, yaitu medianya mudah didengar dan diingat pemirsanya, dan kecepatan penyampaian beritanya serta pengaruhnya cukup tinggi. Serta kelemahan dari media elektronik broadcast media ini adalah relatif lebih mahal, serta pengaruhnya langsung khusus yang dapat bersifat negatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.